Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena materi kita kali ini yaitu kelanjutan video sebelumnya, masih sama tentang belajar trading forex dari nol, dan pada video ini kita akan membahas tentang supply and demand. Nah, teman-teman tahu nggak arti dari supply and demand? Supply merupakan sebuah penawaran, sedangkan demand yang artinya permintaan. Jadi supply and demand ini atau biasa disebut SND bukan hanya ada di kehidupan saja teman-teman, tapi di trading forex juga dibutuhkan. Nah, SND ini juga termasuk sebuah zona-zona dalam trading forex, zona-zona penting ya, yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan entry buy maupun sell. SND juga saling berhubungan nih dengan video sebelumnya, yaitu support and resistance dan market struktur. Jadi teman-teman harus pahami ketiga-tiga video ini. Yang pertama yaitu market struktur, yang kedua support dan resistance, dan yang ketiga supply and demand. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu zona supply. Zona supply terbagi menjadi dua. Yang pertama rally based drop. Saya akan buatkan dulu rally based drop, dimana rally itu biasa disebut dengan uptrend. Rally base, dan base itu biasanya suatu indikasi untuk pembalikan harga, dan drop. Nah ini, jadi di saat tadinya market sedang uptrend itu disebut dengan rally, dan ini area base yang kita sebut dengan supply, dan ini drop. Nah, bisa juga disingkat dengan RBD, rally based drop. Dan yang kedua zona supply yaitu drop, yang artinya penurunan, base, sideways atau beberapa candle yang saling berdempetan, dan drop. Nah, di sini zona supply-nya. Oke, saya langsung contohkan saja ke market ya. Kita akan mencari zona rally based drop atau zona supply. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sedang uptrend, yang berarti rally base dan penurunan, drop. Ini contohnya rally based drop atau RBD. Saya carikan yang lain lagi di saat sedang kondisi uptrend ya. Nah, ini rally base karena biasanya supply di bagian atas dan demand di bagian bawah. Rally based drop. Nah, ini zona pertama. Zona kedua yaitu drop based drop. Seperti ini. Ini kan demand tadi. Rally based drop. Dan price akhirnya turun nih. Jadi drop, dan di sini dia membuat base, dan drop lagi, dan ini juga bisa kita sebut dengan zona supply ya. Ini juga nih, konsolidasi. Zona-zona ini bisa menjadi tempat entry kita teman-teman, tergantung arah trennya kemana. Jadi teman-teman bisa kombinasikan dengan market struktur dan support resistance. Kita bisa lihat di sini ya, terjadi pemantulan. Saya akan contohkan lagi zona drop based dropnya, karena di gold sedang uptrend ya teman-teman, susah untuk mencari zona drop based drop. Nah, di sini nih, di sini sedang downtrend. Nah, bisa lihat sedang downtrend, drop. Di sini banyak sekali zona supply-nya.
best drop. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini zona supply yang ini ya. Jadi teman-teman tinggal menandai zona ini seperti ini dan tunggu market untuk entry sell. Di sini juga drop, best drop, lihat terjadi pemantulan sampai dia kembalikan harga lagi. Nah, di sini masih zona supply. Sebenarnya SNR dan SND ini hampir sama, cuman support dan resisten itu sebuah titik level harga tertinggi dan terendah. Jadi bedanya itu kalau SND atau supply and demand itu sebuah zona ya teman-teman, seperti ini zona. Sedangkan SNR itu hanya titik, sebuah titik harga berapa gitu. Nah, seperti ini di harga berapa, ini SNR. Kita bisa lihat di harga berapa. Sedangkan untuk supply and demand lebih ke zona. Berikutnya kita akan masuk ke demand. Saya akan menggambarkan ilustrasinya dulu demand ya. Demand juga terbagi dua. Yang pertama, drop lagi downtrend, kebalikan dari supply tadi. Kalau demand dia lagi downtrend, terus terjadi pembalikan arah harga ke uptrend atau ke rally. Oke, ke rally. Nah, seperti ini, anggaplah seperti ini walaupun tidak bersih ya gambarnya. Nah, area demandnya di bagian ini teman-teman, sedangkan supply tadi di atas dan demand di bawah. Ini demand. Saya akan contohkan ke real market. Nah, di sini di saat market sedang downtrend yang berarti drop, di sini terdapat zona demand best. Nah, dan pembalikan trend rally ke atas ya. Itu zona pertamanya. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya rally sedang uptrend. Saya ulangi, rally sedang uptrend ya. Ini terdapat zona sideways atau beberapa candle, paling tidak 3 candle dan naik lagi. Berarti rally best rally. Dan di sini zona demandnya. Oke, saya akan langsung contohkan ke market. Nah, ini yang tadi tanggap seperti ini ya. Rally berarti uptrend ya. Best. Dan dia lanjut uptrend lagi. Nah, gitu. Rally, trend, zona best, nah, uptrend lagi. Berarti ini demand. Mungkin di tempat yang lebih jelas ya bakal saya contohkan. Nah, di sini sedang uptrend. Ini uptrend. Di mana zona demandnya? Zona demand ini. Ini zona demand teman-teman. Ini. Jadi kalau rally best drop yang artinya supply dan drop best drop yang artinya supply, pokoknya di saat market turun yang di atasnya sideways ataupun best, itu di bagian atasnya disebut dengan supply atau biasa disingkat. Kalau rally best drop disingkat dengan RBD dan drop best drop disingkat dengan DBD. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mencari zona demand di saat market sedang uptrend, kita akan mencari zona drop best rally. Di saat turun dan terjadi pemantulan harga, di situ adalah zona demand-nya. Nah, seperti ini.
Di saat market turun, pembalikan harga. Jadi di sini base-nya. Nah, drop base rally itu zona demand, atau biasa juga disebut dengan DBR. Dan rally base rally seperti ini. Rally berarti uptrend ya, sekali lagi rally berarti uptrend, dan dia membuat sebuah konsolidasi atau sideways seperti ini nih, dan dia lanjut uptrend lagi seperti ini. Ini bisa teman-teman sebut dengan zona demand, atau bisa juga disebut dengan zona RBR singkatannya ya, rally base rally. Kalau untuk drop base rally yaitu DBR. Nah, sekarang saya akan mencontohkan cara entry di zona tersebut dan mencari konfirmasi entry-nya ya. Saya sangat menyarankan teman-teman entry itu harus menggunakan yang namanya konfirmasi. Karena jika tidak ada konfirmasi, ya harus gunakan stop loss ya. Untuk pertama kita cari zona entry yang di supply ya, supply. Nah, teman-teman bisa melihat di sini rally base. Nih, base ya. Drop. Penurunan. Berarti di sini zona supply-nya, kita geser lagi. Apakah terjadi pemantulan di sini? Sangat jauh ya, udah kena belum? Nah, bisa dilihat ya, terjadi pemantulan. Setelah kayak gini, setelah kita mapping, setelah kita tandai zona SND, zona supply ataupun demand, kita bisa cek ke time frame 5 menit. Sebentar, kita replay dulu. Kita ubah ke 5 menit. Cara mencari konfirmasinya sangat simpel teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, atau bagi teman-teman yang sudah nonton video market struktur, bisa dijadikan konfirmasi. Di saat ini tersentuh dan struktur berubah, di sini juga terlihat ya, rally, base, drop. Nah, di saat sedang uptrend, dia menyentuh zona itu, teman-teman tinggal menunggu change of character atau pergantian dari uptrend ke downtrend, dan di situ bisa langsung entry seperti ini di time frame M5. Ini contoh kita entry atau contoh konfirmasi di area supply ya. Langsung mantul turun lagi kan. Kita cari contoh entry di area demand. Sini ya. Ingat, di saat uptrend demand berada di bawah. Dan ini zona demand tersentuh, price langsung mantul lagi walaupun ujung-ujungnya di break. Makanya kita harus selalu menggunakan SL dan TP teman-teman. Jadi kalau sudah TP ya sudah, kita tidak mengalami kerugian. Nah, teman-teman bisa perhatikan rally base, ini base ya, rally. Nah, bisa di mapping atau ditandai zona ini konsolidasi atau sideways ini, atau base, sebut saja base. Nah, lihat di bagian sini, dan turunkan ke time frame M5 untuk mencari konfirmasi entry berupa change of character. Bagi yang belum tahu change of character itu apa atau perubahan struktur harga itu, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Nah, turun ke time frame M5, lihat perubahan struktur di sini dari downtrend ini. Downtrend kita tandai ini harus di break baru kita entry. Nah, karena kita bakalan tahu di sini bakalan terjadi perubahan arah harga, memperkecil risiko. Jika teman-teman langsung entry di zona tersebut, takutnya zona itu dibablas. Karena zona supply and demand
pasti lama-kelamaan bakal dijebol oleh market teman-teman. Jadi kita bisa entry menggunakan SL maupun TP, stop loss atau take profit. Nah, di sini kita bakalan entry buy dengan stop loss di bawah sini. Setelah dia menyentuh, dia bakal bereaksi. Apalagi teman-teman bisa mencari zona SND ini di time frame besar. Misalkan di time frame harian ya, daily. Mana daily? Oke, satu hari ini misalkan di time frame satu hari. Nah, seperti ini nih. Lihat nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini zona apa coba? Ini adalah zona drop base rally atau zona demand. Nah, di saat market sedang turun dan membuat pembalikan ke uptrend, ini zona demand. Dan di sini juga ada zona demand. Nah, zona demand ini direspon, lihat. Di time frame besar enak. Direspon kan? Nah, ini juga dia ngerespon zona demand yang bagian sini. Nah, ini di time frame daily. Jadi kita kalau lihat zona supply, nah ini supply saat downtrend ya, direspon walaupun ujung-ujungnya di break, tapi setidaknya kita udah menggunakan take profit maupun SL, jadi kita tidak mengalami kerugian besar. Ini saat downtrend, drop, base, drop. Dan teman-teman bisa mencari konfirmasi di time frame 1 jam perubahan struktur ya, karena di saat downtrend yaitu kita tandai zona supply dan kita tunggu market bereaksi atau tidak di zona tersebut dengan menunggu konfirmasi change of character atau perubahan struktur di time frame H1. Ini sedang turun, dia bakalan balik lagi ke zona demand tersebut atau zona supply, dan kita bisa menunggu konfirmasi di TFH1. Konfirmasinya berupa struktur seperti ini ya. Ini misalkan supply. Nah, kita tunggu konfirmasinya di H1 seperti ini. Makanya teman-teman harus nonton video sebelumnya, yaitu market struktur. Saya buatkan dulu ya contohnya. Misalkan gini nih, downtrend, drop, base, drop. Nah, mapping zona tersebut atau tandai zona tersebut. Nah, tunggu market buka time frame kecil dan tunggu change of character atau perubahan struktur di time frame tersebut seperti ini. Nah, kita entry-nya di sini. Ini zona supply, drop, base, drop. Oke, begitu juga sebaliknya. Di saat market sedang uptrend, misalkan uptrend, supply masih supply ya, ini uptrend, base, drop. Nah, tunggu di bagian sini, tandai dan lihat reaksi market di sini. Tunggu change of character sebagai konfirmasi seperti ini ya, tunggu. Makanya harus mengerti market struktur. Gitu. Begitupun sebaliknya untuk di zona demand. Tinggal menunggu konfirmasi dari downtrend perubahan struktur ke uptrend baru entry. Misalkan teman-teman mapping di daily, time frame harian, tunggu konfirmasi di H1. Misalkan teman-teman mapping di H1 atau menandai di H1, tunggu konfirmasi di M5 ataupun M15. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya Virgan Hari, pamit undur sendiri.